Soal, limadza arsalallahu ar-rusula? Limadza, untuk apa? Arsala, mengutus, Allahu, oleh Allah, ar-rusula, akan para rasul. Jawab, arsalallahu, mengutus, Allahu, oleh Allah, ar-rusula, akan para rasul, liyu'allimu, untuk mengajarkan oleh mereka, ar-rusul, an-nasa, akan manusia, masalihah dinihim, akan maslahat-maslahat agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka, walida'watin nasi, dan untuk menyeru manusia, ila ibadatillahi, kepada menyembah Allah, wa alla yusyriku, dan agar tidak menyekutukan oleh mereka, annas, bihi, dengan Allah, syai'an, akan suatu apapun. Nah, itu hikmah atau tujuan diutusnya para rasul, untuk memberitahukan dan mengajarkan kepada manusia ini perkara-perkara yang menjadi maslahat bagi mereka, bagi agama mereka, dan dunia mereka. Sebab kalau tidak diutus para nabi, para rasul yang membawa wahyu, maka manusia ini tidak akan mengetahui perkara-perkara yang dapat menyelamatkan mereka di akhirat. Nah, karena itu wahyu itu didahulukan di atas akal. Wahyu itu didahulukan di atas akal. Ajaran-ajaran agama ini dibawa oleh para nabi lewat wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka, lalu disampaikan kepada kita. Nah, kalau tanpa wahyu, maka kita tidak akan mengetahui dengan akal kita terkait perkara-perkara yang dapat menyelamatkan kita di akhirat. Ya, kalau kebaikan-kebaikan yang normatif itu mungkin dapat diketahui oleh akal. Paham ya? Normatif itu ya kebaikan-kebaikan yang umum, universal. Misalkan bunuh orang, ya akal kita mengatakan itu perkara buruk. Mencuri barang orang, perkara buruk, terkait norma itu namanya. Nah, tetapi kalau menyangkut perkara-perkara yang dapat menyelamatkan kita di akhirat, rincian ajaran-ajaran agama, rincian perintah-perintah Allah, itu tidak dapat diraih dengan hanya akal saja, tetapi mesti dengan jalan wahyu. Nah, itulah tujuan diutusnya para nabi, untuk menyampaikan wahyu tersebut, menyampaikan apa? Rincian-rincian ajaran agama yang isinya adalah kemaslahatan bagi kita, dunia kita dan akhirat kita. Dan tentu diantara yang sangat pokok diutusnya para nabi adalah untuk menyeru kepada menyembah Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, bahwa Allah tidak ada sekutu, tidak ada keserupaan baginya dengan suatu apapun. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, faba'asallahu an-nabiyyina, fab'asa, maka mengutus Allah, oleh Allah, an-nabiyyina, akan para nabi, mubasyirina, halnya membawa kabar gembira mereka, wa munzirina, dan membawa kabar ancaman. Al-haditha, afdalu ma qultu ana, bacanya al-haditha boleh, al-hadisu juga boleh.
Kalau al-haditha, iqra'il hadis. Iqra'il haditha. Kalau al-hadithu ay hadzal hadis. Ini adalah itu hadis. Afdalu ma qultu, paling utama perkara, qultu yang berkata oleh aku, ana oleh aku, wan nabiyyuna dan oleh para nabi, min qabli dari sebelumku, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ilah artinya al-ma'bud bihaq, la ilaha ay la ma'buda bihaq illallah, kecuali Allah. Rawahul Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tambahan sedikit, dalam ayat di atas tadi firman Allah, fab'atsallahun nabiyyin, maka mengutus oleh Allah an-nabiyyin, akan para nabi. Disebutkan di situ apa? An-nabiyyin, para nabi. Lalu firman Allah mengatakan mubasysyirina wa mudhirin, membawa kabar gembira dan bawa kabar ancaman. Artinya apa? Artinya para nabi bertabligh. Para nabi bertabligh. Sebagaimana para rasul juga bertabligh. Nabi dan rasul bertabligh, diperintah untuk bertabligh. Sama-sama dapat wahyu dan sama-sama diperintah untuk bertabligh. Perbedaannya, rasul datang dengan membawa syariat yang baru atau ajaran terkait hukum-hukum, sementara yang berpredikat nabi saja datang dengan mengikuti syariat rasul sebelumnya, tidak membawa ajaran yang baru. Nah, maka yang predikatnya rasul lebih tinggi dibanding yang hanya nabi saja. Karena itu kaidah ini, para ulama kita mengatakan kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul mesti nabi, tetapi tidak setiap nabi sebagai rasul. Tambahan berikutnya, dalam satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, disebutkan bahwa jumlah para nabi 124.000 nabi. Jadi sangat banyak. Berapa? 124.000 nabi. Lalu dari jumlah tersebut sebanyak 313 sebagai rasul. Selain sebagai nabi juga sebagai rasul. Jauh lebih sedikit jumlahnya, yaitu berapa? 313. Lalu dari 313 tersebut ada yang predikatnya lebih tinggi lagi, yaitu disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi dari 313 tersebut. Ulul azmi itu yaitu secara tertib penyebutannya sesuai tingkatannya, dimulai dari Rasulullah, yaitu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Ini harus tertib penyebutannya. Hafalkan inisialnya, huruf depannya. Mimin, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Nah, Rasulullah pimpinan para nabi dan yang paling mulia di antara seluruh para nabi.
pimpinan para nabi, tertinggi daripada ulul azmi Muhammad, baru kemudian buahnya Ibrahim. Nah, karena itu maka Rasulullah adalah afdalu khalqillah, paling utama makhluk Allah secara mutlak, lebih mulia dari segala apapun. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, wa kullan, dan setiap para nabi tersebut. Sebelum ayat ini di depannya disebutkan nama-nama para nabi banyak, lalu di akhir ayat ini firmankan oleh Allah, wa kullan faddalna, dan setiap para nabi kami utamakan mereka, kata Allah, 'alal 'alamin, atas seluruh alam. Alam itu apa? Kullu ma siwallah, yaitu segala sesuatu selain Allah. Maka para nabi itu makhluk Allah yang paling utama dibanding seluruh makhluk lainnya secara mutlak. Dalilnya ayat ini, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Lalu para nabi bertingkat. Mereka yang rasul lebih tinggi derajatnya dibanding yang hanya nabi saja. Lalu rasul pun, para rasul yang 313 mereka bertingkat satu atas lainnya, dan yang paling utama adalah ulul azmi. Lalu ulul azmi tingkatan paling utama dari mulai Rasulullah secara tertib: Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh.